Rasul mesti yamshi fil aswaq, berjalan ke pasar, karena pasar ini ya adalah tempat di mana banyak hal terjadi, Pak. Termasuk di antara keburukan juga banyak terjadi. Karena itu kita dianjurkan oleh ya Rasulullah SAW untuk berdoa, bahkan berta'awuz sebelum masuk pasar. Karena segala keburukan bisa terjadi di pasar itu. Dan Rasul ingatkan kita agar kemudian boleh kita berjualan, boleh kita berdagangan, tapi bukan karena dunia, tapi karena ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kemudian mencari harta yang baik, halal, barokah, sehingga dari hasil itu kemudian kita bisa berbuat banyak terhadap agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin dan muslimat, kita telah sampai pada bab yamshi fil aswaq. Nabi Muhammad berjalan ke pasar, ya, berjalan ke pasar. Ini juga menjadi aktivitas harian Nabi Muhammad SAW, baik sebagai seorang kepala rumah tangga yang punya tanggung jawab terhadap nafkah bagi keluarganya, dan juga tanggung jawab sebagai seorang nabi memastikan muamalah kaum muslimin di pasar itu dalam koridor syariat. Jadi Nabi Muhammad SAW melakukan inspeksi ke pasar-pasar kaum muslimin, ke tempat-tempat di mana umat Islam beraktivitas, untuk melihat apakah sudah berjalan sesuai dengan syariat ataukah ada hal-hal yang perlu diluruskan, dibenarkan dalam muamalahnya kaum muslimin, dan itu sudah menjadi aktivitas harian Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan ternyata dalam perjalanan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam banyak menjumpai berbagai macam hal. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW di jalan, bagaimana ketika Rasul berjumpa dengan kaum muslimin, bagaimana Nabi Muhammad berjumpa dengan anak-anak. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik untuk kemudian kita ketahui. Ternyata dalam perjalanan Rasul alaihi wasallam banyak hal yang dilakukan oleh Rasul, dan ini menjadi sunnah yang kalau kita amalkan karena Allah serta mahabbah cinta kita kepada Rasul, ini juga menjadi sebab hadirnya cinta dan ampunan Allah dalam kehidupan kita. Sebagaimana disebutkan, wa kana idza marra bisibyan sallama alaihim. Ketika Rasul melewati anak-anak yang sedang bermain di jalan mendekati pasar Bapak Ibu Saudara, maka Nabi Muhammad sallama alaihim, mengucapkan salam kepada mereka. Padahal Rasul memberikan tuntunan bahwa yang lebih muda lebih utama untuk mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Tapi nyatanya Nabi Muhammad menjadi orang yang selalu pertama dalam mengucapkan salam, bahkan kepada anak-anak sekalipun. Sallama alaihim, Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada mereka. Wa masaha ala wujuhihim, Nabi Muhammad juga mengusap wajah atau kepala mereka. Ini juga menjadi sunnah Nabi Muhammad. Jumpa anak siapa saja, Bapak Ibu saudara, ya selagi anak-anak yang mengusapnya, kalau saudara remaja lain cerita, ya kan? Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengusap kepala mereka, mengusap wajah mereka. Qala Jabir bin Samurah, sebagaimana dikisahkan oleh seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa kharajtu ma'ahu. Pernah satu ketika Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dan aku ikut bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fastaqbalahu wildan. Lalu Nabi Muhammad ya dihadang, dicegat oleh beberapa anak-anak. Faja'ana yamsahu khuttai ahadihim wahidan wahidan. Yang mencegat Nabi Muhammad itu bukan satu orang, tapi wildan, beberapa orang anak. Lalu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengusap ya ubun-ubun mereka satu demi satu. Semuanya diusap oleh Rasul. Itu sunnah Nabi Muhammad, mengusap kepala anak-anak, karena itu mentransfer kasih sayang kita kepada mereka. Itu kemudian menjadi nilai bahwasanya kita betul-betul kemudian menyayangi mereka dengan cara apa? Mengusap kepala mereka satu demi satu.
diusap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ana famasa khaddi fawajadtu la yadihi burdan wa rihan. Ya, aku pun mungkin saat itu Jabir bin Samurah ini juga masih belia karena itu Bapak Ustaz. Wa amma ana famasaha khaddi. Aku pun kemudian diusap oleh Rasul kepalaku, kata Jabir bin Samurah. Fawajadtu, dan aku mendapati tangannya Nabi Muhammad itu dingin dan sangat wangi. Ya, dingin dan sangat wangi. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah memberikan kesaksian tentang telapak tangan Nabi Muhammad. Apa kata Anas bin Malik? Ma masastu biyadi dibajan wala hariran. Aku tidak pernah menyentuh dengan tanganku dibajan wala hariran, baik sutra yang halus atau yang tipis dan sutra yang tebal yang lebih halus dibandingkan dengan telapak tangannya Rasulullah SAW. Ya, jadi kata Anas bin Malik, aku belum pernah menyentuh sutra apapun atau sutra dari negeri manapun, baik yang tebal maupun yang tipis, yang lebih halus dibandingkan dengan telapak tangan Rasulullah SAW. Wala syammamtu raihatan, dan aku tidak pernah mencium aroma yang lebih harum dibandingkan dengan aroma tubuhnya Rasulullah SAW. Jadi kata Jabir bin Samurah, dan aku pun diusap kepala oleh Rasulullah, dan aku mendapati tangan Nabi Muhammad ini burda atau barda, ya, dingin, warihan, dan wangi, kata Jabir bin Samurah. Ka'annama akhrajaha min ju'lati attar, seakan-akan pada tubuh Nabi Muhammad SAW ini terdapat sumber daripada attar. Attar ini adalah ya bahan daripada minyak wangi. Allah, saking wanginya aroma tubuh Rasulullah SAW. Fakana al-khadd alladhi masahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ahsana min al-khadd al-akhar. Ya, adapun ya ubun-ubun yang kemudian disentuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ubun-ubun yang begitu sangat ya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yazul ansar. Selain daripada itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam secara khusus mengunjungi kaum Ansar, Bapak Ibu sekalian. Ya, penduduk kota Madinah, asli kota Madinah, yang menolong kaum muslimin tatkala hijrah ke kota Madinah. Faida jaa ila duwaril ansari ja'u sibyanul ansar. Ketika Rasul mendatangi rumah kaum Ansar, maka anak-anak dari kaum Ansar ini akan mendatangi Nabi Muhammad SAW. Fayaduruna haulahu. Anak-anak itu akan mengelilingi Nabi Muhammad, mengitari Rasulullah. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi Muhammad itu dicintai, digandrungi, disenangi oleh anak-anak. Ya. Fayad'u lahum, lalu Rasul akan mendoakan satu demi satu oleh Rasulullah. Ya, jadi Nabi Muhammad tidak pelit dengan doa. Ya. Tidak pelit dengan doa apa, jumpa dengan siapa saja. Anak-anak itu Rasul doakan, dan tidak yang saleh, dengan Al-Quran, dan punya akhlak yang baik. Semuanya didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yamsahu ru'usahum, dan Nabi tidak mengusap kepala mereka. Wa yusallimu alaihim, dan mengucapkan salam kepada mereka. Wa marrah marratan biduari Bani Najjar. Suatu ketika Rasul pernah yang melewati satu rumah, di mana rumah itu merupakan satu keluarga yang berasal dari Bani Najjar. Fatalaqahu jiwaril ansar wa ja'alna yadribna bid-dufufi wa yataghannina wa yaqulna. Ketika mendapati Rasul melewati perkampungan mereka, mereka menyambut Nabi Muhammad dengan apa? Yadribna bid-dufuf. Mereka menabur rebana, yang menabur rebana, wa yataghannina, mereka melantunkan syair, ya, penuh dengan kebahagiaan menyambut kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya ya tidak mutlak bahwasanya alat musik itu semuanya kemudian haram. Buktinya kaum Ansar Bani Najjar ini kemudian menyambut kedatangan Nabi dengan dufuf, dengan rebana, dengan melantunkan syair, ya, memuji Rasul, berisikan kerinduan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian menyatakan cinta mereka kepada Rasul
lewat syair yang mereka buat, dan itu ditabuh dengan gendang. Faqala sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad alaihi wasallam kepada Bani Najjar yang menyambutnya dengan penuh sukacita itu? Allahu ya'lam anna qalbi yuhibbuhunna, Allahumma barik fihinna. Ya, Allah mengetahui bagaimana hatiku mencintai kalian, kata ya, Allah mengetahui bagaimana hatiku mencintai kalian. Ya Allah, berkahi mereka ini, wahai Allah. Jadi Rasul sekali lagi tidak pelit dalam berdoa dan tidak tabu untuk mengungkapkan rasa cinta kepada para sahabatnya. Ya, hanya Allah yang tahu betapa besar cintaku kepada kalian. Itu kan romantis betul ya Pak. Nah, itu belum kepada istri Pak, itu kepada kaum muslimin secara umum. Gitu, ya. Apalagi kepada istri, lebih romantis lagi gitu kan. Dan Nabi Muhammad sebagaimana sudah kita pelajari, bangun tidur saja dan mengungkapkan cinta kepada istri. Bangun tidur Pak. Ya sebagaimana sudah kita baca dulu di awal pembahasan. Ya kan? Terhadap kaum muslimin saja Rasul tidak tahu. Hanya Allah yang mengetahui betapa besarnya cintaku kepada kalian. Ya Allah berkahi mereka. Ya, ketika Rasul melewati satu perkampungan, Rasul sampaikan ungkapan cintanya kepada mereka. Ya. Kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah mengisahkan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a sibyan wa nisa'an muqbilina min urs. Jadi suatu ketika Rasul melihat ada satu rombongan anak-anak dan perempuan yang baru saja menghadiri pesta walimatul urs, ya, pesta pernikahan. Faqala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam mumthilan. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdiri seraya kemudian berkata, Allahumma antum min ahabbin nasi ilayya. Jadi ketika Rasul melihat ada sekelompok anak-anak wanita baru saja pulangnya dari pesta pernikahan, Rasul berdiri menyambut kedatangan mereka selain mengatakan Allahumma antum min ahabban nasi alayya. Ya Allah, kata Rasulullah, kalian ini adalah manusia yang paling aku cintai. Allahumma antum min ahabban nasi alayya, kalian adalah orang yang paling aku cintai di hatiku. Maksudnya Pak kaum Ansar tadi Bapak. Jadi Nabi Muhammad secara khusus memang memberikan perhatian kepada kaum Ansar, di mana kaum Ansar ini telah banyak berkorban kepada agama Islam dengan kemudian menyambut kedatangan kaum muhajirin dari kota Makkah Al-Mukarramah, dan itu sangat berkesan di hati Rasulullah sehingga Nabi Muhammad itu suka mengungkapkan cintanya kepada kaum Ansar. Dan nyatanya lihat ketika Rasul telah menaklukkan kota Makkah Al-Mukarramah di tahun ke-8 Hijriah, Rasul berkesempatan kembali untuk mukim di kota Makkah Al-Mukarramah. Tapi ternyata Rasul lebih memilih untuk menetap di kota Madinah, dan akhir kehidupan Rasul ada di kota Madinah, bahkan kemudian dimakamkan di kota Madinah. Saking besarnya kecintaan Rasul dengan Madinah dan penduduknya Rasul. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga pernah mengisahkan, qala ja'ati imra'atun min al-ansar ila Rasulullah. Suatu ketika ada seorang wanita dari kalangan Ansar datang kepada Rasulullah SAW. Fakhala biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wanita Ansar ini punya hajat, menceritakan sesuatu persoalan kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qala, lalu dia berkata, walladzi nafsi biyadihi innakum la habbun nasi ilayya thalatha marrat. Apa kata Nabi Muhammad? Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, innakum, sesungguhnya kalian ini, maksudnya adalah kaum Ansar adalah orang yang paling aku cintai di hatiku, kata Rasul. Itu sebanyak 3 kali Rasul mengatakan demikian kepada wanita dari kalangan Ansar tadi. Wa an Jabir, juga Jabir menceritakan, qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bani Salamah yazuruhum. Atau ketika Rasul pernah mengunjungi kaum Ansar perkampungan Bani Salamah, falamma raja'a, tatkala Rasul telah pulang, ijtama'a sibyan min sibyanihim, berkumpullah anak-anak dari kalangan Bani Salamah ini, wanisa min nisa'in, juga kaum wanita dari Bani Salamah ini, yanduruna ilaihi wa yatba'una, di mana mereka memperhatikan Nabi, ngikutin Nabi, seakan-akan tidak melepas kepergian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faltafata ilaihim, lalu Rasul kemudian
menghadapkan wajahnya kepada mereka, amma wallahi la in ahbabtumuni innakum la habbun nasi ilayya. Kata Nabi Muhammad, demi Allah, sekiranya kalian mencintaiku, sesungguhnya kalian adalah orang yang paling mencintai, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, Nabi Muhammad ini betul-betul menunjukkan dan menampakkan yang sikap perasaan cintanya kepada kaum muslim, mobil khusus di antaranya adalah kaum Ansar. Ya, tanpa ragu, tanpa tahu, Rasul menyampaikan ucapan cinta terhadap kaum Ansar. Nah, wa marra fil masjid yawman, suatu hari Rasul pernah melewati masjid, Bapak Ibu sekalian. Wa asabatun minan nisa urud, ya, sekelompok wanita itu sedang duduk-duduk. Fa'alwa biyadi ilaihinna bisalam. Wa kana idza laqiya ar-rajula min ashabihi bada'u bisalam wa safahu wa da'nahu. Wa kana idza safaha ahadan la yanzi yadahu min yadihi hatta yakuna huwa alladhi yanzi. Wa idza laqiya ar-rajulu fakallamahu lam yasrif wajhahu hatta yakuna ar-rajulu huwa alladhi yusrif. Subhanallah. Allah. Pada saat Nabi melewati masjid, lalu ada ashabat, sekelompok dari kalangan wanita duduk di situ. Nabi Muhammad alaihissalam kemudian menangkupkan tangannya di dadanya seraya mengucapkan salam kepada wanita-wanita. Assalamualaikum, kata Nabi Muhammad alaihissalam. Artinya sekalipun kepada yang berlainan jenis, Nabi Muhammad tetap mengucapkan salam, walaupun dengan cara menangkupkan salam tangan di dadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Nabi Muhammad kalau jumpa dengan siapapun itu dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan laki-laki, Nabi Muhammad tidak akan pernah kemudian merasa yang tidak pantas untuk bersalaman dengan orang lain. Siapapun Nabi Muhammad berjumpa dengannya, lalu kemudian Nabi Muhammad akan menjadi orang pertama mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan orang tersebut, ya, dengan segala kemuliaan yang ada pada dirinya. Nabi Muhammad menjadi orang pertama mengulurkan salam, mengulurkan tangan untuk berjabat tangan dengan orang lain. Dan kalau Rasulullah telah berjabat tangan, Nabi Muhammad tidak akan melepaskan tangannya terlebih dahulu hingga orang itu melepaskan tangannya terlebih dahulu. Itu ada proses. Ya, Masya Allah. Ini Rasul. Jadi Rasul tidak akan melepaskan jabatan tangannya sampai orang itu yang terlebih dahulu melepaskan tangannya. Dan kalau Rasul sudah berjumpa dengan seseorang, Rasul tidak akan memalingkan wajah dan badannya dari orang tersebut sampai orang tersebut yang terlebih dahulu memalingkan wajahnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu sifat yang begitu sangat agung pada diri Nabi Muhammad kepada kaum muslimin. Wa kana yaqifu liman yastawqifuhu fi tariq. Rasul akan berhenti di jalan ketika ada orang yang meminta dirinya untuk berhenti. Ya. Rasul, saya ingin bertanya kepadamu, oh iya ada apa? Rasul akan berhenti. Ya, tidak jual mahal lah gitu Nabi Muhammad. Siapapun yang minta Rasul untuk berhenti, Rasul akan berhenti. Walau pada istauqafat berjariat wal mar'ah, terkadang yang memberhentikan Nabi Muhammad ini budak, hamba sahaya, ya, seorang wanita miskin. Fayaqifu laha, ya, Rasul berdiri dan berhenti ketika dipanggil, sekalipun yang memanggilnya seorang budak. Ya. Haddatsa Adi bin Hatim At-Ta'i an awwal luqiyahu Nabi, sebagaimana dikisahkan oleh seorang sahabat bernama Ali bin Hatim tentang pertemuan pertamanya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Ali bin Hatim? Faqala baina ana amshi ma'ahu, tatkala aku tengah berjalan bersama Nabi Muhammad, idh nadathu imra'atun wa ghulamun ma'aha. Ya, ada seorang wanita beserta anaknya itu memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata wanita tersebut? Ya Rasulullah, inna lana ilaika hajah. Wahai Rasul, kami ada hajat denganmu. Ya. Fakhalu bihi qaliman ma'ahuma hatta awaitu lahu min tulil qiyam. Qultu fi nafsi, ashhadu annaka bari'un min dini wa din Nu'man bin Mudhir, wa annaka law kunta malikan lam yakun ma'ahu sabiyyun imra'atun tulama ara. Faqadafa Allahu fi qalbi lahu hubban.
kata Adi bin Hatim ketika melihat Rasul dipanggil oleh seorang wanita beserta anaknya, sehingga kemudian Nabi Muhammad yang menghampiri wanita tersebut lalu meladeni apa yang menjadi hajat daripada wanita tersebut, bahkan fakhalu bihi qa'iman. Jadi rombongan para sahabat itu membiarkan Nabi Muhammad itu berdiri beserta ibu dan anak tadi begitu sangat lama, Pak, karena entah apalah yang dicurhatinya begitu kan. Tapi yang jelas waktu itu berdirinya begitu sangat lama, ya, sampai-sampai kata Ali bin Hatim, qultu fi nafsi, aku berkata kepada diriku, asyhadu annaka bari'un min dini wa dini Nu'man bil Munkar. Aku bersaksi bahwasanya engkau berlepas diri dari agamaku dan agamanya Nu'man bin Munkar. Wa annaka law kunta malikan lam yakun ma'ahu sabiyuna imra'atan tulama arab. Ya. Wa annaka law kunta malikan, sekiranya engkau adalah seorang malaikat, ya, seorang raja, ya, lam yakun ma'ahu sabiyuna imra'ah. Aku tidak akan mendapati ada seorang raja itu berdiri begitu sangat lama meladeni keinginan seorang wanita dan anaknya begitu sangat lama, kata Ali bin Hatim, sampai akhirnya fatadafallahu fi qalbi lahu hubban, Allah tanamkan di dalam hatiku rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa, Pak? Karena melihat bagaimana Rasulullah memperlakukan seorang wanita beserta anaknya, meladeni apa yang menjadi hajat mereka, cerita mereka, bahkan Rasul rela-rela untuk berdiri lama demi mendengarkan apa yang menjadi keluh kesah wanita tersebut, kata Ali bin Hatim. Subhanallah. Jadi Rasul kalau diberhentikan akan berhenti, Pak, tidak merasa masih lagi sibuk nih, nanti sajalah, ya, nanti daftarkan saja sama protokol kita buat antar jadi pertemuan kita. Enggak, Pak. Ya, ketika Rasul lagi jalan lalu tiba-tiba ada orang, Rasul, ini ilaika hajat, saya punya hajat ini, Rasul akan berhenti. Ya, subhanallah. Wa kanat al-jariyatu min khadam Madinah. Dan wanita yang memberhentikan Nabi Muhammad itu adalah khadam, pembantu di kota Madinah. Tilqahu fata'khuduhu biyadihi sallallahu alaihi wasallam fatadhhabu bihaythu sya'a min al-Madinah fi hajatiha fayaduru ma fi hawaijiha wa la yanzi yadahu min yadiha hatta tarji'. Bahkan pada saat itu seakan-akan wanita pembantu di kota Madinah ini dia ingin menghabiskan waktu itu bersama Nabi. Jadi ngiter itu kota Madinah, menyelesaikan hajatnya, menyelesaikan apa yang menjadi keperluannya, sampai, ya, wanita tadi Al-Jariyah ini adalah budak wanita yang masih kecil, jadi belum lagi dewasa, dia berstatuskan budak dari lahir dan masih kecil disebut jariyah, sehingga dia tidak perlu kemudian membatasi diri dengan Nabi karena dia masih anak-anak, ya. Sehingga budak wanita yang masih kecil ini memegang tangan Nabi Muhammad SAW. Jadi seakan-akan hari ini adalah hari saya dengan Rasul. Jadi pergi ke kota, mengelilingi kota Madinah mencari apa yang menjadi hajatnya, ya, dan seakan-akan tidak mau diganggu. Ini adalah hari bersama Rasulullah SAW, sehingga kemudian dia selalu memegang tangan Nabi Muhammad. Wa kana yamshi bi afirati wa tadafu. Ya, dan Nabi Muhammad SAW kalau berjalan, Bapak Ibu sekalian, dengan penuh ketawaduan, tidak ada sedikit pun nampak dari rona wajah Nabi atau dari sikap tubuh Nabi Muhammad menampakkan dia adalah orang yang sombong, orang yang kemudian angkuh. Tidak, tapi Rasul berjalan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh kesederhanaan dan kebersahajaan. Wa qurina mimman yamurru bihim faqad marra marratan fi tariqihi bi syabin yasluhu syab wa lam yakun yuhsinu salkha fahada ilaihi faqala lahu tanahha hatta arika fa inni la araka tuhsinu taslakh fa adkhala yadahu baina al-jadi wa lahm fadahasa biha hatta tawarat ila al-ibti summa qala sallallahu alaihi wasallam hakadha ya ghulam faslakh summa intalaqa. Nabi Muhammad, ya, tidak pernah melihat, ya, siapa yang ada di sampingnya. Bahkan pernah satu ketika Rasul sedang berjalan nih, ternyata ada seorang pengembala kambing yang kemudian ikut bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam.
Lalu Rasul mendapati pengembala kambing ini tidak memperlakukan gembalaannya itu dengan baik. Di saat Nabi Muhammad punya pengalaman juga sebagai seorang pengembala kambing, ya, bahkan di usia masih sangat belia. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, "Ma min nabiyyin illa wa qad al-ghanama." Tidak ada seorang nabi kecuali dia mengembala kambing, kata Rasul. Sehingga para sahabat mengatakan, "Wa anta ya Rasulullah, engkau juga wahai Nabi seorang pengembala kambing?" Iya, saya adalah seorang pengembala kambing. Jadi ketika itu Rasul melihat pengembala kambing ini kurang baik dalam memperlakukan gembalaannya, sehingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan pengembala kambing dengan mengatakan, "Tanahha hatta ulik." Kata Rasul, bersikap lemah lembutlah kepada gembala ini. Ya, bersikap lemah lembut. Bahkan Nabi mencontohkan bagaimana memperlakukan gembalaannya dengan baik. Sehingga Rasul, "Hakada ya gulam." Beginilah caranya memperlakukan gembala wahai anak. Ya, jangan kasar kepada gembala. Itu kata Rasul. Jadi dalam perjalanan Rasul mendapati banyak hal, mengajarkan banyak hal kepada para sahabatnya, bahkan kepada anak-anak yang menjadi pengembala kambing. Rasul mencontohkan bagaimana memperlakukan gembala dengan baik, sehingga kemudian para sahabat mengetahui apa saja harus mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Wa bidzalika kana sallallahu alaihi wasallam yuqimu yusuhat tawasul baina ajyal. Dan kita mendapati Nabi Muhammad SAW tidak pernah membatasi dirinya, Pak. Lintas generasi, dari mulai anak-anak sampai nenek-nenek gitu kan. Nabi tidak pernah membatasi dirinya untuk disapa, untuk ditanya, untuk berjalan, untuk bergaul dengannya. Tidak, Rasul tidak pernah membatasi. Hanya kalangan elit saja, enggak, Pak. Dari mulai anak-anak, ya kan, sampai kemudian orang dewasa, sampai nenek-nenek, dari mulai kemudian seorang pengembala, budak, Rasul tidak pernah membatasi dirinya untuk berinteraksi dengan siapa. Itulah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya. Wadhalika bil indimaj ma'ahum fi ahwalihim. Karena Rasul menyatu dengan mereka dalam kehidupan kaum muslimin. Ya, jadi Rasul tidak pernah membatasi dirinya hanya kalangan tertentu, hanya kaum tertentu, hanya suku tertentu, tidak, tapi lintas generasi, lintas suku, lintas usia, itu dekat dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Walitasya'a ma syu'uru hadha asy-syab wa huwa yara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yanghamisu ma'ahu fi syai'in khas wa yu'inuhu alaihi. Pernah satu ketika ada seorang anak muda, Bapak Ibu saya, di mana ia melihat Nabinya sallallahu alaihi wasallam itu bersamanya dalam menyelesaikan persoalan kehidupannya. Wa kana marra ma ashabi fi baiti rajulin minhum fa'atahu Bilal yu'dhinuhu bis-salati. Jadi pernah suatu ketika ada seorang sahabat datang ke rumah Nabi Muhammad, lalu Bilal datang tuh, Pak, ke rumah Rasul minta izin untuk memandangkan azan. Ya, karena kita tahu rumah Nabi Muhammad itu samping masjid, ya. Biasanya Bilal begitu tuh, "As-salatu ya Rasulullah." Gimana wahai Nabi, kita salat? Atau Rasul kadang mengingatkan Bilal tuh, "Ya Bilal, arihna." Istirahatkan kami. Udah masuk di waktu salat. Dan satu ketika ada seorang sahabat datang ke rumah Nabi, lalu tiba-tiba datang Bilal minta izin untuk memandangkan azan. Ya. Lalu kemudian fakharaja famarra fi tariqi bi rajul qad wada'a bi rumatihi 'ala an-nar. Faqala lahu aqamat bi rumatika. Qala na'am bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Fatanawala minha bad'atan faja'ala ya'lukuha wa huwa yasir hatta ahrama bis salat. Jadi Bapak hormati Allah, padahal Bilal sudah datang. Wahai Rasul, gimana kita salat ya? Akhirnya Nabi Muhammad berjalan untuk melaksanakan sholat di tengah jalan, Pak, di tengah jalan. Lalu ada seorang pemuda menawarkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, apa kata dia? "Wahai Rasul, bagaimana sekiranya engkau mau mencicipi sedikit makananku ini, wahai Nabi?" Ya, kata Nabi Muhammad, "Baiklah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Ya, artinya saking bahagianya dia mengatakan, "Bi abi anta wa ummi ya Rasulullah." Jadi Nabi Muhammad mengambil sedikit dari makanannya, lalu kemudian mencicipinya, dan Nabi Muhammad sedikit mengakhirkan waktu sholatnya demi untuk bisa menyenangkan pemuda tadi yang telah mengidamkan makanan kepadanya. Itu begitu sangat membahagiakan bagi pemuda tersebut. Dan Nabi Muhammad mengajak dia untuk sama-sama sholat. Artinya apa maksud sholat? Bahwasanya Rasulullah dalam keadaan situasi tertentu
ya demi menghargai orang lain, Nabi Muhammad mengakhirkan sedikit waktu sholatnya yang telah kemudian dihidangkan makanan kepadanya. Innaha bisatatul hayah. Begitulah kesederhanaan hidup yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, hidup bersama para sahabatnya yang mengambil sedikit mencicipi hidangan dari para sahabatnya demi membahagiakan Pak. Karena kita juga demikian berusaha, kalau ada orang yang dulu kita makan lalu minta untuk kita makan Pak, demi untuk menyenangkan saudara kita, apa salahnya kita? Ya walaupun hanya makan makanan ringan, walaupun hanya misalkan makan apa-apa. Walaupun hanya kepala kambing berarti kata. Walaupun hanya apa kata Rasulullah SAW, sekiranya aku diberikan hadiah berupa kikil, aku akan terima hadiah. Artinya apa? Rasul tidak pernah melihat siapa yang mengundangnya, apa hidangannya, ya. Tapi Rasul akan mendatangi, akan menghadiri undangan itu demi apa? Untuk memasukkan kebahagiaan di dalam hati para sahabatnya. Ya padahal dia mau sholat gitu Pak. Tiba-tiba ada Rasul cobalah sedikit di makanan Rasul. Dan itu cukup membuat bahagia para sahabatnya dengan sikap Rasul yang begitu bersimpati dengan mereka. Kemudian kaum muslimin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Amma sahibul burma, faka'anni bihi yawmuhu dhalika yuhaddis wa yatahaddas an talab an-nabi sallallahu alaihi wasallam bid'atan min ta'amihi. Thumma akala amama hatta كأن الموقف وسام العمر له أي أمكن في حياة الناس كان السلف يصل إليه بهذه اللفتة الأخرى. Jadi Bapak Surahmati Allah, banyak ya kita dapati dari kehidupan Rasul alaihi wasallam untuk membuat orang lain itu bahagia, untuk membuat orang itu senang. Itu sederhana sekali Pak. Tidak molok-molok ya Nabi Muhammad ya, dengan sedikit memberikan perhatian, mau mencicipi makanan, tapi para sahabat sudah merasa satu kehormatan dan ya kebahagiaan yang luar biasa ketika Rasul mau mencicipi makanan mereka, mau menerima undangan mereka, bahkan memberikan waktu untuk mereka. Itu sudah cukup bagi mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa dari ya interaksi Rasul terhadap mereka. Wa kana ta'limuhu wa da'watuhu mabthutatun fi turuqati siratin idza laqat munasabatuha. Dan juga dalam perjalanan Nabi Muhammad tadi Pak, itu banyak sekali Rasul memberikan pelajaran, nasihat. Jadi di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, itu momen di mana Nabi Muhammad menyampaikan kebaikan. Dan begitulah sejatinya seorang Muslim Pak. Jumpa siapa saja, di mana saja, kapan saja, sejatinya kita sebagai seorang Muslim menjadi inspirasi kebaikan bagi orang lain. Nabi Muhammad begitu. Jumpa siapa saja, di mana saja, ya, kapan saja, la ilaha illallah. Selalu kemudian mengajak manusia untuk la ilaha illallah. Ya, sehingga kemudian tertancap iman di hati siapapun yang berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa takunu wajizah muhaddadah taliku bihadi ukur tariq. Wa min dzalika ma rawahu Abu Talhah radhiyallahu anhu. Sebagaimana dikisahkan oleh seorang sahabat namanya Abu Talhah, semoga Allah meridainya. Apa kata dia? Kunna qu'udan bil afniyati natahaddas. Ya, kami tengah duduk-duduk lah. Kalau kita ibaratnya hari ini ya kalau di kamar tuh polopo namanya. Apa maksudnya? Ya sejenis apa namanya? Ya mungkin seperti ada panggung gitu kan, kemudian duduk di atas panggung itu lah. Kami sedang duduk berbincang-bincang. Mungkin kalau kita mau kedai kopi lah gitu kan. Sehingga kemudian datanglah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, faqama alaina. Dan Rasul berdiri di hadapan kami. Faqala malakum wa li majalisis su'adat. Ijtanibu majalisis su'adat. Faqulna ya Rasulullah, ma lana min majalisina buntun wa innama qa'adna li ghairi ma ba'sin. Faqa'adna natadakar wa natahaddas. Inna nahtammu fil buyut fanabuzu fanatahaddas. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, jauhilah oleh kalian nongkrong-nongkrong yang tidak ada manfaat. Ya, jauhilah oleh kalian pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya.
Lalu para sahabat, wahai Rasul, kami duduk ini ya bukan karena tidak ada aktivitas, tapi kami duduk ini hanya berbincang-bincang persoalan yang sedang kami ya hadapi. Nah, di situ Nabi Muhammad SAW kemudian mengingatkan kalau memang kalian harus duduk di pinggir jalan seperti ini, kata Rasul, karena mereka duduknya di pinggir jalan, atut tariqo haqqo, berikan hak jalan. Ya, jadi jalan ini punya haknya, kata Rasul. Kalaupun kalian harus duduk di sini di tepi jalan seperti ini, maka berikan hak jalan itu, kata Rasul. Sehingga para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa hak jalan itu, wahai Nabi? Ya, kita kadang-kadang nongkrong di tepi jalan, ya, kedai tepi jalan. Ya, kalaupun kita mesti duduk di situ, maka berikan haknya. Sehingga para sahabat bertanya, apa hak jalan itu, wahai Nabi? Kata Rasul, hak jalan itu adalah ghaddul basar, tundukkan pandangan. Wa kafful adha, di antara hak jalan adalah kafful adha. Kaffu itu adalah mencoba untuk tidak ada terjadinya sesuatu yang akan mencelakakan orang. Jadi kalaupun kita mendapati di jalan itu ada duri, ada beling, ada sesuatu lubang misalkan, hindarkan itu sehingga kemudian orang tidak kemudian celaka melewati jalan itu. Kemudian waratus salam, ya, waratus salam artinya apa? Menjawab salam. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam kepada kalian, maka jawablah salam. Wa husnul kalam, ya, perbaiki cara bicara kalian. Jadi kalau ada orang yang menyapa kalian, baik-baik dalam menjawabnya. Wal amru bil ma'ruf, tegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wa irsyadus sabil, kalau ada orang minta petunjuk kepada kalian kemana jalan yang benar, tunjukkan jalan yang benar. Wa tughithul malhuf, dan kalau ada yang merasa sesat dalam perjalanan, maka ya berikan mereka petunjuk yang benar terhadap jalan yang mereka yang salah tadi, kata Rasul. Jadi ternyata apa? Nongkrong di tepi jalan itu bukan tentang kita saja, tapi hak itu punya, ya, jalan itu punya hak yang mesti kita tunaikan. Ya, tunduk pandangan, hindarkan segala yang mencelakakan. Kalau ada mengucapkan salam, jawab salam. Kalau ada orang minta bertanya, tunjukkan arah jalan. Jadi begitulah Rasul mengedukasi, mengajarkan para sahabatnya. Jadi Nabi Muhammad tidak ada melakukan perjalanan kecuali ada hikmah, ada pelajarannya, ada nasihat yang disampaikan oleh Rasul. Sehingga kemudian orang ketika melewati satu jalan lalu ada orang yang nongkrong tidak merasa terganggu, tidak merasa kemudian merasa segan untuk melewati daerah itu. Kata Nabi Muhammad, "Atu tariqo haqqo", berikan jalan itu haknya, dan haknya sebagaimana sudah disebutkan oleh Rasul tadi. Ya, sehingga kemudian umat Islam atau siapapun yang berjalan di jalan tersebut tidak merasa kemudian terganggu dengan hadirannya sebagai orang yang sedang duduk di situ. Wanzur ila fiqh as-sahaba fi tilqa an-nahy an-nabawi haitsu faqahu annahu la irsyad wa laysa nahyu tahrim. Ya, wa anna an-nahy 'an al-jurus laysa maqsudan li dzatihi wa innama li ghairihi. Karena di sini kita berjalan, Pak, bukan masalah nongkrongnya dipersoalkan oleh Nabi, tapi jangan sampai nongkrong tadi itu membuat orang lain merasa terganggu, membuat orang lain merasa tidak nyaman, membuat orang lain merasa kemudian tidak enak untuk berjalan di jalan tersebut. Silakan nongkrong, tapi berikan jalan itu haknya, kata Rasul. Ini diantara hikmah yang bisa kita dapatkan. Bahkan dalam Islam, Bapak Ilham, jangan saja punya hak yang mesti kemudian ditunaikan. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara kita nongkrong di tepi jalan, orang kemudian merasa tidak enak ya berjalan di jalan tersebut. Itu yang diinginkan oleh Rasul. Jadi larangannya bukan larangan pengharaman, tapi jangan sampai dengan nongkrong yang kita di tepi jalan membuat orang merasa segan, merasa terganggu dengan ya tongkrongan tersebut. Subhanallah. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat, wajah marah min ba'di nawahil Madinah fakhtara ayakuna tariquhu ala suq. Suatu ketika ada sekelompok orang datang berbayusan ke kota Madinah dan mereka tengah berjalan ke pasar.
فلما رآه أهل السوق مقبلا ترك كل ما فيه في يده وجاءوا يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم فصاروا في السوق سماطين والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر من بينهما إجلالا له صلى الله عليه وسلم وشوقا إلى رؤيته ولقياه. Nah, pernah suatu ketika di pasar Nabi Muhammad datanglah menengok kondisi pasar, menengok kondisi kaum muslimin yang sedang bertransaksi, yang sedang bermuamalah. Ketika mereka melihat Nabi datang, akhirnya mereka seakan-akan lupa dengan transaksi mereka dan mendatangi Rasulullah SAW saking rindunya mereka untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يتوجه إلى تيس أسك الميت فيمسكه بأذنه الصغيرة ثم يرفعه في السوق ويبدأ ميزانا على هذا التيس الميت. Ya. Jadi ini pernah dulu kami kisahkan Bapak Ustaz. Jadi Nabi Muhammad mendapati ada seorang Arab Badui di pasar itu, di mana orang Arab Badui ini secara fisik dia, mohon maaf ya, bahasanya memang begitu. Secara fisik orangnya jelek, tapi Nabi senang dengan orang Arab Badui. Ya, secara fisik orangnya jelek, tapi Rasul suka dengan orangnya. Sehingga Nabi Muhammad bercanda dengan orang Arab Badui dengan cara apa? Menutup mata orang Arab Badui tersebut dari belakang. Ya, sehingga kemudian dia tidak melihat, padahal dia sedang berjalan ya Pak. Jadi kata orang Arab Badui ini, "Man hadza ya Turab?" Siapa ini? Gitu kata. Karena dia tidak tahu bahwa yang memeluknya dan menutup matanya adalah Rasulullah. Siapa ini? Ya, lepaskan. Akhirnya dia membalikkan badannya dan mendapati ada Rasul di belakang tubuhnya. Ketika dia menyadari bahwa yang memeluknya adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berdiam diri saja karena merasa bahagia dipeluk oleh Rasulullah SAW. Lalu Nabi Muhammad bercanda, "Hei manusia," karena itu adalah pasar. Kata Nabi Muhammad, "Hei manusia, adakah di antara kalian ingin membeli budak?" Jadi Nabi Muhammad sedang bercanda nih Pak, dengan mengatakan, "Adakah di antara kalian yang ingin membeli budak?" Kata sahabat tadi, orang Arab Badui ini, "Ya Rasulullah, kalau dengan penampilan saya seperti ini, dengan wajah saya seperti ini, saya nggak laku di pasar kalau dijual gitu. Walaupun berstatuskan budak." Tapi di situ Nabi membesarkan hatinya, "La anta indallahi, lakin anta indallahi ya anta man." Akan tapi engkau di sisi Allah harganya mahal, saudaraku. Jadi kadang Rasul juga bercanda di pasar. Tapi subhanallah, Rasul menanamkan rasa cinta, kepercayaan diri, tidak pernah kemudian menilai para sahabat dari parasnya. Rasul kalau suka dengan seseorang itu pasti bukan karena parasnya, tapi karena akhlaknya, karena imannya, karena kebaikannya. Itu yang menjadi dasar kecintaan Rasul kepada para sahabatnya, bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya, bukan karena penampilannya, bukan karena kedudukannya, tapi alasan Rasul mencintai para sahabatnya karena kebaikan yang ada dalam diri mereka. Bahkan terhadap seorang sahabat yang kemudian dikenal sebagai sahabat yang suka bercanda dengan Nabi, padahal dia orangnya suka mabuk-mabukan, orang yang suka mabuk-mabukan, tapi dia nggak pernah lepas di hatinya rasa cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad SAW kemudian suka dengan, karena dia selalu membuat sebuah perbuatan yang membuat Nabi Muhammad tertawa. Jadi Rasul selalu melihat sisi positif yang ada dalam diri para sahabat. Walaupun mungkin ada minus dalam diri sahabat itu, Rasul tidak kemudian langsung menjudge-nya sebagai penghuni neraka, enggak. Walaupun dia bermaksiat, walaupun dia kemudian masih minum-minuman khamar, tapi di hatinya itu kata Rasul begitu besar cintanya kepada Allah dan Rasul. Sehingga Rasul kemudian terus mengedukasinya dan tidak pernah menjudge-nya sebagai penghuni neraka, terlepas dia punya sisi yang negatif, yaitu masih minum-minuman khamar. Padahal sudah masuk Islam, tapi dia selalu membuat kelakar terhadap Rasul yang membuat dia tersenyum melihat sahabat tadi. Kemudian kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah azza wa jalla, juga Rasul alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada para tujar ini para pedagang yang ada di pasar. Agar apa? Agar aktivitas perdagangan mereka bukan semata-mata untuk mengejar dunia. Ini penting.
Sehingga kemudian para pedagang di masa Rasul, orientasi perdagangan mereka itu bukan sekedar mengejar duit. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam itu pernah satu ketika bersama beberapa orang sahabat masuk ke sebuah pasar. Lalu di pasar itu Pak ada bangkai kambing yang cacat. Sudahlah cacat, bangkai pula itu. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ayyukum yuhibbu anna hadha lahu bifarah. Siapa di antara kalian yang mau membayar bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Tentu para pedagang sahabat yang ada di situ mereka mengatakan, ya Rasulullah, law kana hayyan kana aiban fihi la annahu asaku fa kaifa huwa hayy. Ya, kalaupun kambing ini masih hidup wahai Rasul, kami masih pikir untuk mau membeli. Apalagi sudah jadi bangkai. Apalagi sudah jadi bangkai, kata para sahabat. Wa idza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqihi min yadihi wa yaqul lahu. Disitulah Rasul ingin mengajarkan kepada para sahabatnya dengan satu nasihat. Apa kata Nabi Muhammad? Wallahi, ya, la dunya ahwan 'ala Allah min hadza alaikum. Demi Allah, kata Rasul, sesungguhnya dunia jauh lebih hina di sisi Allah lebih daripada bangkai kambing. Kalau kalian terhadap bangkai ini aja kalian nggak mau, dunia itu lebih hina daripada bangkai. Sehingga persepsi para sahabat, para pedagang, yang tidak kemudian menjadikan dunia sebagai acuan mereka dalam berusaha, sehingga kemudian mereka mengharapkan berbagai macam cara untuk mengejar dunia, karena sejatinya dunia itu, kata Rasul, lebih hina dibandingkan dengan bangkai kambing yang cacat. Jadi begitulah Rasul, Pak. Ya, setiap ada momen jadi pelajaran. Lihat bangkai akhirnya jadi pelajaran. Jadi itu dalam perjalanan Rasul menuju pasar. Jadi ke pasar itu bukan tentang transaksi jual beli saja bagi Nabi Muhammad, tapi disitulah Rasul mengajarkan banyak nilai kepada para sahabatnya. Disitulah Rasul mengajarkan bagaimana cara bertransaksi, bagaimana bermuamalah, bagaimana kemudian ya tentang kejujuran dan lain sebagainya. Saya ingatkan ketika Rasul memasukkan tangannya ke dalam gandum, ternyata di bawahnya basah gitu kan. Rasul minta pisahkan mana yang basah, mana yang kering. Begitulah perhatian Rasul kepada para kaum muslimin, sehingga aktivitas mereka ini menjadi aktivitas yang terbaik, menjadi aktivitas yang diberkahi oleh Allah. Perdagangan bukan tentang banyak untung, tapi perdagangan itu sejauh mana dia berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau dia berkah, akan berefek banyak hal, termasuk ketaatan, ibadah, kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi Rasul ingin mengajarkan kepada kita semua bahwasanya ya dalam kehidupan kita bukan tentang untung rugi materi saja, Bapak Ibu, tapi yang tidak kalah penting bagaimana apa yang kita peroleh itu berkah, walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit. Karena hakikatnya tidak ada yang sedikit sebenarnya dari Allah Azza wa Jalla. Berapapun apa yang kita dapatkan dari hasil usaha kita, selagi itu halal, selagi itu baik, maka berkah ini yang kita cari dalam kehidupan kita. Dan itu yang diajarkan oleh Rasul kepada para sahabatnya dan kita selaku umatnya. Nah, terakhir Bapak Sahabat Allah, sebelum kita tutup, wa ka'anna ma yaqulu sebagai penutup dari bab ini, apa kata Nabi Muhammad alaihi, inna hadad dunya hayyinatan innaha ahwan 'ala Allah min hadha al-tays alladhi alqaituhu wa alqahu qabli ahlahu. Kata Rasul, sesungguhnya dunia ini tidak termasuk. Karena jangan sampai kalian tertipu oleh dunia yang tidak ini. Jangan sampai kalian kemudian terlenakan oleh dunia yang tidak ini. Ya, silakan kalian berjual beli, silakan kalian kemudian meraih dunia, tapi bukan itu yang menjadi tujuan dalam kehidupan kalian. Tapi bagaimana dunia itu, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang menjadi jalan kemuliaan ketika kemudian apa Bapak Ibu saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi ghayah, tujuan utama dalam kehidupan kita. Karena dalam perdagangan ingat Allah, dalam pertanian ingat Allah. Jadi segala sesuatunya
mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai gara-gara dunia ini kalian lupa dan lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara tujuan kenapa Rasul mesti yamshi fil aswaq, berjalan ke pasar, karena pasar ini ya adalah tempat di mana banyak hal terjadi, Pak. Termasuk di antara keburukan juga banyak terjadi. Karena itu kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa, bahkan berta'awuz sebelum masuk pasar. Karena segala keburukan bisa terjadi di pasar itu. Dan Rasul ingatkan kita agar kemudian boleh kita berjualan, boleh kita berdagangan, tapi bukan karena dunia, tapi karena ini adalah bagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala ya, untuk kemudian mencari harta yang baik, halal, barokah, sehingga dari hasil itu kemudian kita bisa berbuat banyak terhadap agama Islam. Karena memang sebagian besar para sahabat adalah para tujjar, para pedagang. Dan Rasul punya kewajiban untuk meluruskan niat mereka, meluruskan cara muamalah mereka. Karena itu terkadang Rasul tidak datang ke pasar untuk memastikan apakah berjalan dengan baik atau tidak. Itu barangkali, dan semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.